Hai, good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan seperti biasa kali ini kita mau share ke kalian sebuah PC rakitan. PC yang kita rakit ini punya budget di kisaran 5 hingga 6 jutaan. Spesifikasinya nanti beberapa komponen utamanya dari AMD dan sebagian lagi dari Nvidia yang keduanya kita gabungkan. Komposisi spare partnya kita mix pakai baru dan sebagian pakai second-hand. Ini kita lakukan untuk bisa ngepres budgetnya supaya benar-benar bisa ditekan. Untuk pengujiannya nanti kita pakai beragam skenario yang kita gunakan. Mulai main game AAA, game emulator, tes rendering, tes generate AI Stable Diffusion, dan juga konsumsi dayanya semua akan kita tayangkan. So, daripada lama-lama penasaran, saya kira openingnya cukup sekian. Tontonin videonya sambil ngemut manisan dan seperti biasa buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya fans berat Your Fogger yang rupawan. Hehe. Oke, disclaimer dulu kalau rakitan PC yang kita buat ini sama sekali nggak kita klaim kalau spek ini udah paling mumpuni di kelas harganya. Sekali lagi nggak kita klaim ini yang paling mumpuni. Bisa jadi ada racikan lain yang mungkin lebih baik dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Kita cuma pengen share dengan spek yang kita bikinin nanti itu bisa habis berapa, kemudian performanya gimana. Nah, rakitan PC yang kita buat kali ini selain untuk gaming, dia juga bisa dipakai untuk live streaming dan juga editing. Terus PC ini nanti juga harus bisa dipakai untuk generate AI Stable Diffusion. Itulah sebabnya komponen wajib yaitu VGA-nya itu harus dari Nvidia. Karena kita mau generate AI Stable Diffusion. So, sekarang kita langsung spill komponennya satu persatu. Prosesor yang kita pakai adalah prosesor AMD Ryzen 5. Prosesor ini sempat populer beberapa waktu lalu di zaman Ryzen awal-awal. Ya, ini adalah AMD Ryzen 5 2600. Harga dari prosesor ini bekasnya udah cukup murah, yaitu di kisaran harga 800 ribuan. Spesifikasinya sendiri dia udah punya 6 core dan 12 thread. Terus base clocknya di 3,4 GHz dan maksimum boostnya di 3,9 GHz. TDP-nya sendiri termasuk standar prosesor kekinian, yaitu di kisaran 65 watt aja. Nah, karena dia udah punya 6 core dan 12 thread, tentunya secara hitung-hitungan udah bisa ngatasin beragam skenario pemakaian PC di kelas harganya, baik itu gaming, live streaming, dan juga editing. Baiklah, sekarang kita lanjut ke mobonya. Untuk mobo saya sengaja pakai mobo murah-murah aja. Di sini saya pakai mobo ASRock A320M HDV bekas. Untuk mobo A320 bekas sendiri harganya masih lumayan ya. Di marketplace kita bisa cek harganya itu masih di kisaran 650 hingga 700 ribuan. Padahal sebenarnya kita bisa ambil barunya dari merek Cinaan seperti Faro atau ECS yang mana harganya itu sekitar 750 ribuan aja. Tapi karena kita ready-nya ASRock A320M ini, jadi kita pakai yang ini aja. Hehe. Untuk fitur secara standar A320 sudah cukup lah ya untuk ngegas prosesor Ryzen 5 2600. Sekarang kita ke VGA card-nya. Seperti yang kita bilang, karena kita mau PC-nya nanti bisa dipakai untuk generate AI Stable Diffusion, maka di sini kita pakai VGA Nvidia RTX. Yang kita pakai kali ini adalah RTX 2060 6GB DDR6 dari PNY. VGA ini kondisinya bekas ya, bukan yang baru. Kalau barunya itu sekarang bisa kita dapat VGA ini di kisaran harga 3,5 hingga 3,6 jutaan. Sedangkan bekasnya itu rata-rata bisa kita dapat di kisaran harga 2,5 jutaan. Jadi selisih sejutaan dengan harga barunya. Karena kita pengen nekan budget, jadi mau nggak mau kita ambil yang second-hand aja. VGA ini punya spesifikasi dasar 6GB GDDR6 192 bit. Kemudian power consumption-nya sendiri masih ada di kisaran 160 watt dalam kondisi full load-nya. Sekarang kita ke RAM-nya. Untuk memori RAM-nya sengaja kita ambil yang polosan aja seperti Phenom RX ini. Ya, ini adalah RAM Phenom RX DDR4 16GB satu keping. Selain karena alasan nekan budget, dengan opsi satu keping 16GB ini akan ngasih peluang upgrade RAM ke depannya lebih mudah. Jadi misal pengen upgrade RAM-nya ke 32GB, ya tinggal tambahin lagi satu keping 16GB. Harga RAM sejenis ini dalam kondisi baru itu bisa kita dapat di kisaran harga 385 ribuan. Oke, kita lanjut ke storage-nya. Untuk storage real time-nya ini saya pakai SSD NVMe 1TB dari WD. Namun yang saya sarankan sepertinya pakai SSD M.2 NVMe 512GB aja udah cukup. Harga bekas dan barunya itu selisihnya nggak terlalu banyak. Jadi saya tetap nyaranin pakai SSD baru yang harganya itu ada di kisaran 500 ribuan untuk merek seperti Kyo dan sejenisnya. Jangan salah, SSD Kyo itu bagus kok. Lanjut ke power supply-nya.
Untuk PSU di sini saya pakai power supply baru dan ini adalah dari brand Segotep dengan tipe AN550W. PSU dengan daya 550W dari Segotep ini dia udah bersertifikasi 80+ dengan efisiensi di kisaran 85,89%. Kabel-kabelnya sendiri udah flat jadi lebih gampang untuk dirapi-rapiin. AC inputnya ada di 150 hingga 240 volt. Kemudian suhu saat digunakan diklaim ada di kisaran 40 derajat Celcius aja. Selain itu, PSU ini udah punya fitur aktif PVC. Artinya dia bisa ngatur aliran yang masuk ke dalam PC dengan lebih stabil, sehingga konsumsi dayanya menjadi lebih efisien. Harga PSU ini sendiri memang terbilang sangat terjangkau daripada PSU 80+ lain di kelasnya. Ya, Segotep AN550W ini dijual di kisaran harga 550 ribuan. Di sini saya juga nambahin sebuah air cooler, cuma ini opsional aja ya. Kalau kalian ngerasa udah cukup sama stok cooler bawaan AMD ya sebenarnya nggak masalah. Cuma kalau suhunya mau lebih adem dan stabil, untuk Ryzen 5 2600 itu disarankan pakai air cooler non-stock. Di sini saya pakai cooler dari SkyT. SkyT ini ada di bawah distributor yang sama dengan Techware dan Segotep. SGear Indonesia adalah distributor dari beberapa brand tersebut. Di sini saya pakai SkyT Kotetsu Mark 3. CPU cooler ini udah sangat bagus untuk meredam prosesor Ryzen 5 2600. Harganya juga masih terjangkau banget, yang mana CPU cooler ini dijual di kisaran harga 470 ribuan di marketplace. Dan terakhir kita ke casingnya. Untuk casing di sini saya pakai casing Techware VXM Evo Core. Casing ini udah kita review sebelumnya. Casing dengan desain dual chamber, build quality oke, ditambah dengan fitur yang melimpah ini bisa kita dapatkan dengan harga yang murah sekali. Di marketplace casing ini bisa kita bungkus dengan harga di kisaran Rp434.000 aja. Jadi karena semua komponennya udah terkumpul, sekarang mari kita lihat proses perakitannya. So, seperti biasa dan kalian udah pasti hafal, selanjutnya inilah dia estimasi budgetnya. Untuk estimasi budget saya bikinin dua list. List pertama dengan spesifikasi dari komponen serta peripheral yang persis seperti yang saya pakai atau rekomendasikan. Dan yang kedua adalah spesifikasi yang mana beberapa komponen aksesoris atau peripheral udah saya pangkas dengan yang lebih murah. Baiklah, sekarang kita langsung akan tunjukin beberapa hasil pengujian PC ini dengan beragam skenario. Pertama, kita tunjukin hasil kinerja PC ini untuk rendering video.
Di sini kita coba render video untuk YouTube dengan durasi 10 menit. Pertama kita render dengan resolusi 1080p, hasilnya video bisa terrender sempurna dengan memakan waktu 2 menit 32 detik. Selanjutnya kita render dengan resolusi 2K dan hasilnya video bisa terrender dengan baik dengan memakan waktu 2 menit 54 detik. Terakhir kita render dengan resolusi 4K. Hasilnya video bisa terrender dengan sempurna dengan memakan waktu 5 menit. Pengujian selanjutnya adalah tes live streaming. Di sini kita coba live streaming di channel khusus live streaming kita. Editor dan salah seorang admin kita nyoba live streaming selama beberapa jam. Dan walhasil mereka bisa live streaming dengan lancar banget tanpa ada gangguan sedikit pun. Kalian bisa lihat link video stream lengkapnya di deskripsi video ini. Pengujian selanjutnya tentu aja kita akan tes dengan Generate AI Stable Diffusion. Pertama kita mulai dengan generate image dengan model SD 1.5 model. Di sini kita udah siapin prompt dan settingnya. Kita gunakan high-res dengan perbesaran image 1,5 kali. Jadi dari resolusi dasar 512x768 nanti akan otomatis ter-upscale sendiri ke resolusi 768x1152. Dan setelah di-generate, beginilah dia hasil image-nya. Kita lihat di terminal dan waktu yang dihabiskan untuk mengenerate image ini adalah 1 menit 39 detik. Lanjut kita pakai SDXL model dan model yang saya pakai adalah Kopak Timeless SDXL. Di sini kita bisa lihat settingnya. Di sini sampling step saya buat 30 dengan sampling method di DPM++ 2M Keras. Resolusi image-nya kita set langsung ke yang besar yaitu 768x1344 dan setelah degenerate beginilah hasilnya. Kita bisa cek di terminal waktu yang dihabisin untuk mengenerate image ini adalah 30 detik saja. Oke, sekarang kita lanjut ke konsumsi dayanya. Dalam kondisi idle dan penggunaan ringan, konsumsi daya PC ini ada di kisaran 71 watt. Sedangkan dalam kondisi pemakaian untuk game berat, konsumsi daya PC ini ada di kisaran 224 watt. Jadi penghitungan konsumsi daya listrik per bulannya adalah sebagai berikut. Kira-kira listrik yang dihabisin PC ini dengan pemakaian 8 jam per hari untuk full game adalah sebesar Rp72.684. Terakhir kita lanjut ke pengujian gamesnya. Di sini kita tes beberapa games populer serta kekinian. Antara lain ada games Ghost of Tsushima, God of War, Red Dead Redemption 2, dan lain sebagainya. Kita mainin semua gamesnya di resolusi 1080p dengan mencari setting terbaik dari masing-masing gamesnya. Mari kita lihat bersama hasil pengujiannya. Look at me blushing, boy. How can I get to know you better? Oh yeah. Try to hide this feeling, but I can't even play it all. I wanna get closer. Flamingos. I wanna get closer. Hope that I'm not wasting my time. Oh, put my heart on the line. Tell me, baby, will you be mine? I need to know. Come on, let me know. Hope that I'm not wasting my time. Oh, put my heart on the line. Tell me, baby, will you be mine? Tyr's temple is at the center of the lake. We've been friends It is from there we travel to Alfheim. You know me Thankfully, it's better no longer than underwater. anybody else. I don't wanna mess it up what we had. Oh no, sometimes you gotta take a chance. When you find it, you gotta grab it. So come on, baby, get to know me better. Oh, try to hide this feeling, but I can't even play it off no more. I wanna get closer. So come on, get closer. Hope that I'm not wasting my time. Before I put my heart on the line, tell me, baby, will you be mine? I need to know. Come on, let me know. Hope that I'm not wasting my time. Before I put my heart on the line, tell me, baby, will you be mine? Try to hide my feelings, but I can't even play no more. I wanna get closer. Come on, let's get closer. Hope that I'm not wasting my time. Before
Nah, selain ngetes games AAA dan game populer, kita juga tes PC ini dengan game-game emulator. Baik itu dengan ada PS3, Region X, dan sejenisnya. So, mari kita lihat bersama hasilnya. Baby, I got a secret. Can I trust you? I wanna tell you, but I don't really know if you can handle. Oh yeah, thinking about crossing the line now. I'm kinda crushing. Look at me blushing, boy. How can I get to know you better? Oh yeah, try to hide this feeling, but I can't even play it off anymore. I wanna get closer. Come on, let's get closer now. Hope that I'm not wasting my time. Oh, I put my heart on the line. Tell me, baby, will you be mine? I need to know, come on, let me know. Hope that I'm not wasting my time. Before I put my heart on the line. Tell me, baby, will you be mine? We've been friends. Dari hasil pengujian ini seperti biasa ada beberapa hal yang ingin kita highlight. Jadi walaupun komponen yang kita gunakan untuk prosesor dan CPU-nya itu kita ambil second, tapi untuk masalah suhu semuanya terlihat aman dan stabil. Suhu maksimal VGA-nya saat kita main games kurang lebih 3 jaman, dia masih bisa ketahan di kisaran 72 derajat Celcius. Sedangkan suhu CPU-nya dia bisa ketahan di kisaran 53 derajat Celcius. Untuk CPU, hal ini kebantu banget sama CPU cooler yang kita pakai. Karena kalau cuma pakai stok cooler, suhu saat main games itu bisa tembus di kisaran 69 bahkan di atas 70 derajat Celcius untuk AMD Ryzen 5 2600. Jadi secara overall rakitan PC kita kali ini bisa dibilang termasuk oke. Beragam skenario pengujian yang kita lakukan semuanya bisa dijalankan dengan lancar dan aman. Untuk rendering video terlihat semua berjalan dengan baik dengan skenario render di beragam resolusi. Untuk generate AI Stable Diffusion juga masih termasuk lancar. Untuk gaming, kita masih bisa main games-games berat dengan setting terbaik, dengan FPS yang sangat playable tentunya. Dan juga kita masih bisa mainin game-game emulator yang juga cukup berat, dengan gameplay yang playable. Dan terakhir urusan konsumsi daya, PC ini juga termasuk standar PC gaming pada umumnya. Dia bukan yang boros di listrik dan bukan yang hemat-hemat banget. Ya bisa dibilang yang pertengahan lah ya. Nah, kekurangannya tentu aja karena beberapa komponen yang kita pakai second tentunya garansinya juga udah off. Jadi kita harus benar-benar bisa make dengan benar. Perhatikan selalu suhunya, jangan lupa untuk dibersihkan paling nggak 6 bulan sekali. Kemudian yang wajib banget adalah pastikan instalasi listrik yang kita pakai udah bagus. Usahakan dari stop kontak ke PC pakai kabel tembaga yang tebal dan bagus. Karena dengan pakai kabel yang tebal dan bagus, maka arus listrik yang masuk jadi lebih stabil dan terjaga. So, demikianlah rakitan PC kita kali ini. Kalian punya pendapat tentang rakitan PC ini? Tuliskan semua pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari. I'm kinda crushing. Look at me blushing.